Bab 2381. Charlie mengira Leitina tiba-tiba ingin mengundangnya ke rumahnya untuk makan malam. Berpikir untuk mencari alasan untuk menolak, Leitina menunggu dia untuk berbicara dan buru-buru berkata, "Kebetulan hari Sabtu besok, Doris tidak akan pergi bekerja. Dia bisa membantuku di rumah dan membuat lebih banyak hidangan." Simon di ranjang rumah sakit juga berbicara setuju, "Ya, Tuan Wade, pulanglah untuk makan, anggap saja itu sebagai ungkapan terima kasih dari kami." Namun, Simon jauh dari mengetahui bahwa Charlie sebenarnya pernah ke rumahnya sebelumnya. Melihat baik Leitina dan Simon berkata demikian, Charlie agak malu. Dia tidak benar-benar ingin menyetujui makanan itu, tetapi dia merasa sulit untuk menolak di depan mereka. Tepat ketika dia agak sulit keluar dari topik, Doris buru-buru berkata, "Bu, ada yang harus saya lakukan besok. Perusahaan harus bekerja lembur, lain hari." "Ah, Anda akan bekerja lembur besok?" Leitina sangat tidak puas dan berkata, "Mengapa saya harus bekerja lembur di akhir pekan?" Faktanya, Doris tidak benar-benar ingin bekerja lembur, tetapi dia melihat bahwa orang tuanya mungkin memiliki kesan yang baik tentang Charlie, dan menduga bahwa orang tuanya mungkin ingin memanfaatkan kesempatan untuk mengundang Charlie makan malam untuk mengetahui lebih banyak tentangnya. Oleh karena itu, dia juga menebak bahwa orang tuanya pasti tidak tahu bahwa Charlie sekarang sudah menikah, jika tidak, mereka pasti tidak akan langsung. Jadi, dia berencana untuk menunda masalah mengundang Charlie makan di rumah, dan kemudian mengklarifikasi kata-kata tersebut dengan orang tuanya. Bahkan jika identitas asli Charlie tidak dapat diberitahukan kepada mereka, setidaknya dia harus memberitahu mereka bahwa Charlie sudah memiliki istri. Sebagai suaminya, biarkan mereka berhenti memikirkannya. Memikirkan hal ini, dia berkata dengan sangat serius, "Bu, aku benar-benar harus melakukan sesuatu besok, tidak hanya besok, tetapi juga banyak hal lusa. Akhir-akhir ini sangat sibuk, atau jangan buat janji minggu ini, minggu depan lihat jam berapa, kita lihat lagi." Leitina mendengar apa yang dia katakan, dan tahu tidak ada cara untuk melanjutkan. Yang dia inginkan adalah Charlie datang ke rumah untuk makan malam bersama keluarga mereka yang beranggotakan 3 orang, tetapi jika putrinya ada sesuatu untuk dilakukan, dia dan suaminya mengundang Charlie untuk makan di rumah, kurang lebih itu juga aneh. Jadi dia tidak punya pilihan selain berkata, "Baiklah, kalau begitu saya tidak akan meminta Tuan Wade untuk datang makan di rumah minggu ini. Minggu depan, tergantung pada situasi kerja Anda, mari buat keputusan lebih awal dan coba undang Pak Wade pulang untuk makan malam." Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Charlie lagi, dan berkata dengan ekspresi minta maaf, "Mr. Wade, maafkan aku, jadi mari kita buat janji minggu depan. Bagaimana menurut Anda?" Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Bibi, aku bisa melakukannya." Leitina buru-buru berkata kepada Doris lagi, "Doris, kamu tidak akan diizinkan bekerja lembur pada akhir pekan minggu depan." Doris berkata dengan memalukan, "Saya tidak memiliki keputusan akhir apakah akan bekerja lembur atau tidak. Jika benar-benar ada sesuatu yang penting untuk saya lakukan minggu ini, saya tidak bisa meninggalkannya begitu saja." Leitina berkata dengan sedikit ketidakpuasan, "Anda terlalu keras setiap hari, mengapa atasan Anda mengatur begitu banyak pekerjaan untuk Anda? Bukankah ini meremas karyawan?" Ketika Charlie mendengar ini, dia merasa sedikit malu. Bagaimanapun, dia adalah bos yang memeras karyawan dalam kata-kata Leitina. Charlie berkata saat ini, "Paman dan Bibi, ini sudah larut, aku tidak akan mengganggumu." Leitina tahu bahwa dia membuang banyak waktu untuk Charlie, dan buru-buru berkata, "Oke, Tuan Wade, Bibi akan melepaskanmu, dan biarkan Doris mengirimmu ke tempat parkir." Charlie tersenyum dan berkata, "Tidak perlu Bibi, aku bisa pergi sendiri." Doris buru-buru berkata, "Charlie, atau aku akan mengirimmu pergi." Charlie melambaikan tangannya, "Setelah Doris, kau jangan menyuruhku pergi. Tinggallah di sini untuk menemani Paman dan Bibiku. Selain itu, jika Paman akan dipulangkan malam ini, Anda harus bergegas dan menyelesaikan prosedur pemulangan." Mendengar hal itu, Doris tak ngotot lagi. Dia sangat berterima kasih dan berkata kepada Charlie, "Terima kasih banyak atas apa yang terjadi hari ini." Charlie melambaikan tangannya, "Jangan terlalu sopan, kamu bisa tinggal, aku pergi." Bab 2382. Doris menyuruh Charlie ke pintu, melihat Charlie pergi, baru kemudian kembali ke bangsal. Begitu dia memasuki bangsal,
Leitina bergegas, meraih tangan Doris, dan bertanya dengan prihatin, "Doris, apa hubungan antara Tuan Wade itu dan kamu?" Doris buru-buru berkata, "Itu hanya persahabatan biasa." "Teman biasa?" Leitina buru-buru bertanya padanya ketika dia mendengar ini, "Kalau begitu Anda memiliki kesan yang baik tentang Tuan Wade dalam hal itu?" Doris berkata dengan panik, "Ah, aku tidak punya." Leitina menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan wajah tidak percaya, "Kamu selingkuh dengan ibumu." "Aku tahu sekilas. Anda pasti memiliki kesan yang baik tentang Tuan Wade." Doris tiba-tiba tidak tahu harus menjawab apa. Dia secara alami memiliki kesan yang baik tentang Charlie di dalam hatinya, dan dia juga memiliki kasih sayang yang dalam. Apalagi kali ini, Charlie tidak hanya membantunya menghukum Walter yang meracuni ayahnya, ia bahkan menyelamatkan nyawa ayahnya dengan obat ajaib yang berharga. Ini membuatnya merasa nyaman tentang Charlie ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, dia sangat jelas di dalam hatinya, Charlie adalah tuan muda yang bermartabat dari keluarga Wade, dan grup Emgran saja bernilai lebih dari 100 miliar. Bagaimana ini bisa terjadi dengan dia? Belum lagi, dia sudah menikah, dan bahkan istri dan dia sepakat untuk bekerja sama. Memikirkan hal ini, Doris masih kurang mengerti, mengapa Charlie menikahi gadis itu. Dia telah berhubungan dengannya beberapa kali, dan dia terlihat sangat cantik, tapi kemampuan sebenarnya untuk melakukan sesuatu sebenarnya tidak luar biasa. Jika Charlie tidak membantunya secara diam-diam, dia tidak akan bisa mendapatkan kerja sama dari Emgran Group untuk grup keluarganya. Bahkan studio desain dia memulai bisnisnya sendiri, kekuatan secara keseluruhan bukanlah yang terbaik. Jika mengikuti proses normal, studionya tidak akan bisa mendapatkan proyek apapun dari Emgran Group, bahkan tidak mampu menawar Emgran kualifikasi proyek grup. Namun, justru karena Charlie memanjakannya sehingga dia membangun jembatan untuknya dan membuka jalan. Selain itu, kondisi keluarganya juga tidak terlalu baik. Saat grup berada di puncaknya, itu hanya keluarga yang sangat sepele dan kelas 3. Sehingga, dalam hal kemampuan, dia sendiri tidak lebih buruk dari istri Charlie. Tentang keluarga, bahkan dalam hal keluarga. Bahkan dari segi penampilan, saya tidak berani mengatakan bahwa dia tidak dapat dipisahkan darinya, tapi setidaknya tidak lebih buruk. Sayang sekali Charlie memilih gadis itu, gadis yang tidak begitu cerdas. Ini murni keberuntungan. Dia mungkin tidak memiliki kesempatan ini dalam hidupnya. Memikirkan hal ini, Doris merasa sedikit sedih. Saat ini, Leitina berkata dengan sungguh-sungguh, "Doris, Ibu benar-benar berpikir bahwa Anda dan Tuan Wade benar-benar pasangan yang cocok, dan Tuan Wade, pemuda itu, sangat baik. Orang-orang sangat peduli dengan urusan keluarga kami. Dia juga menarik bagimu, ditambah kamu juga tertarik padanya, tidak bisakah kamu mengikuti arus perahunya dan fokus pada pembangunan?" Ketika Doris mendengar kata-kata ibunya, dia sedikit malu, dia berkata, "Oh ibu, bagaimana menurutmu? Charlie sudah menikah?" "Ah!" Leitina segera berseru ketika dia mendengar jawaban ini, dan bertanya dengan tidak percaya, "Kamu bilang Tuan Wade sudah menikah? Betulkah?" Doris berkata tanpa daya, "Tentu saja itu benar. Bolehkah aku berbohong kepadamu tentang hal semacam ini?" Tiba-tiba, Leitina menjadi sangat menyesal, dan berkata sambil menghela nafas, "Hei, menurutmu mengapa anak laki-laki baik ini semua menikah?" Bab 2383. Mendengar emosi ibunya, hati Doris juga sangat melankolis. Di dalam hatinya, dia penuh kasih sayang untuk Charlie. Namun sayangnya, dia tahu bahwa dia hampir tidak memiliki kesempatan. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan adalah bekerja dengan baik di Emgran Group dan membawa Emgran Group ke level yang lebih tinggi, untuk mengembalikan kebaikan Charlie padanya, dan pada saat yang sama untuk merilekskan perasaannya yang dalam kepada Charlie. Saat sang ibu melihat putrinya diam, tentunya ia merasa sangat tertekan. Dia dengan lembut meraih tangan Doris dan berkata dengan serius, "Gadis yang baik, ibu dulu mendorongmu untuk menikah lebih awal, tetapi sekarang, ibu mengerti bahwa ada beberapa hal yang salah. Sulit untuk menyelesaikannya, jadi Anda akan bekerja dan hidup sesuai dengan ide Anda sendiri di masa depan, dan ibu tidak akan lagi menuding kehidupan dan pekerjaan Anda." Simon di samping tidak bisa menahan nafas, "Doris, ibumu benar. Kami biasa melihat masalah Anda sendiri dari perspektif pemikiran kami.
Perspektif semacam ini memang kurang menghormati Anda dan usil dalam urusan Anda sendiri. Kamu adalah penguasa takdirmu sendiri, orang tuamu tidak akan pernah ikut campur lagi. Ketika Doris mendengar ini, dia bersyukur. Selalu ada kesenjangan generasi antara anak-anak dan orang tua mereka, dan ada berbagai kesalahpahaman yang berkembang dalam kurun waktu tertentu. Namun nyatanya, gap generasi dan kesalahpahaman ini muncul bukan karena materi atau uang, melainkan karena kurangnya pemahaman antara kedua generasi tersebut. Orang tua kurang memahami anak mereka, dan anak melakukan hal yang sama dengan orang tua mereka. Sama seperti para orang tua saat ini, kebanyakan dari mereka berharap anak-anak mereka dapat diterima di universitas yang baik, mendapatkan pekerjaan yang layak dan menguntungkan, kemudian menetap di kota sebesar mungkin, dan memiliki kehidupan yang lancar. Tetapi mereka tidak pernah tahu, atau mencoba menemukan apa yang diinginkan oleh anak-anak mereka. Mungkin anak-anak mereka tidak ingin diterima di universitas yang bagus, mereka hanya ingin mengejar hobi mereka. Mungkin mereka tidak ingin menghasilkan banyak uang di kota-kota besar, mereka hanya ingin berkeliling dunia dengan cita-cita mereka sendiri. Mungkin mereka tidak ingin hidup ini terlalu mulus sehingga kehalusannya agak datar. Mungkin mereka hanya berharap bisa merasakan keindahan dari begitu banyak kehidupan dalam satu-satunya kehidupan mereka. Seringkali, orang tua akan mencari pasangan dengan kondisi keseluruhan yang sangat baik untuk anak-anak mereka. Di mata mereka, anak itu bisa menikah dengan benda seperti itu, dan itu akan benar-benar aman dan tanpa beban seumur hidup. Namun, anak-anak tidak mengejar stabilitas dan kepedulian sama sekali seperti yang mereka pikirkan. Apa yang mereka kejar adalah cinta yang kuat dan tak terlupakan. Inilah sebabnya, semua buku hebat tentang cinta di Tiongkok kuno dan modern serta di luar negeri, hampir semuanya memiliki inti tragis pemberontakan melawan orang tua karena cinta, dan akhirnya memilih untuk mati dalam cinta. Romeo dan Juliet di Barat adalah cerita seperti itu, dan Liang Shanbo dan Zhu Yingtai di Cina juga sama. Oleh karena itu, kesalahpahaman antara orang tua dan anak bukanlah fenomena yang unik dalam masyarakat modern tetapi hampir terjadi di sepanjang sejarah perkembangan manusia. Doris selalu merasa bahwa orang tuanya tidak cukup memahaminya, tidak memahami ambisinya, juga tidak memahami perasaannya. Mereka merasa bahwa dia tidak perlu melakukan yang terbaik untuk pekerjaan itu, dan bahkan mereka menganggapnya sebagai rintangan dan penundaan dalam kehidupan pribadinya. Mereka juga merasa dia harus mencari pacar yang bisa memahami semua aspek secepat mungkin, menikah dan punya anak sesegera mungkin, dan menetap dalam hidupnya. Suatu ketika, Doris merasa tertekan karena desakan untuk menikah di rumah. Bab 2384. Pada saat itu, keinginan terbesarnya adalah agar orang tuanya suatu hari dapat memahaminya. Tanpa diduga, pada saat ini, keinginan ini akhirnya menjadi kenyataan. Memikirkan hal ini, mata Doris memerah dan hidungnya sakit hingga hampir menangis. Untuk mencegah orang tuanya menangis, Doris buru-buru berkata kepada mereka berdua, "Ayah dan Ibu, kalian berdua akan menungguku sebentar, aku akan melakukan prosedur pemulangan sekarang. Ayo pulang secepatnya." Tepat ketika Doris menjalani prosedur pemulangan ayahnya, Isaac dan Orville telah menangkap teman sekelas Doris di Amerika, Walter Hogwitz, putra tertua dari keluarga Hogwitz Amerika, dan semua anak buahnya juga. Semuanya ada di dalam kandang. Orville, pemilik kandang, tidak hanya memelihara anjing petarung tetapi juga menangani banyak benda abu-abu. Jadi dari saat pembangunan, banyak pemikiran yang dihabiskan untuk membangun tempat ini. Pertama-tama, peternakan kennel Orville dibangun di daerah pinggiran kota yang relatif terpencil, yang awalnya besar dan berpenduduk jarang. Untuk lebih menghilangkan masalah di masa depan, Orville juga mendaftarkan perusahaan teknologi pertanian. Semua tanah pertanian di sekitar pabrik besar disewakan. Orville menyewa lahan garapan ini untuk menutupi mata dan telinga orang, jadi agar tidak membuat orang ragu, dia juga secara khusus memilih bagian tanah pertanian di sekitar tempat ini untuk beternak kuda. Dengan cara ini kandang lebih aman dan tidak menarik perhatian pihak luar dan penegak hukum. Tidak hanya di pinggiran, perhatian khusus juga diberikan pada keamanan internal. Di dalam kennel, perawatan keamanannya lebih lengkap, modern, dan terbaik. Pagar kandang sepertinya tidak tinggi. Dari luar, tidak disebutkan jaringan listrik bertegangan tinggi dan tribulus. Tampaknya ini bukan tempat yang sangat penting.
Namun, di bagian dalam tembok, terdapat jaringan listrik bertegangan tinggi selebar 1 meter dengan lebar 90 derajat. Bagi mereka yang terkunci di dalamnya, jaringan listrik bertegangan tinggi tepat di atas kepala mereka, dan tidak mungkin untuk dinaiki, jadi tidak ada cara untuk melarikan diri. Di dalam kennel, ada deretan besar kennel. Semua kandang ini adalah kandang besi yang dilas baja dengan hanya pagar besi yang sangat kuat. Kunci dari setiap pintu pagar besi bukanlah kunci mekanis biasa, tetapi 3 garis pertahanan kokoh yang terdiri dari kunci mekanis, kunci sidik jari, dan kunci elektromagnetik jarak jauh. Oleh karena itu, apakah itu anjing petarung yang sangat mematikan atau ahli seni bela diri dengan kekuatan pribadi yang sangat kuat, jika dia benar-benar terkunci, pada dasarnya tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Semua anak buah Walter ditempatkan di salah satu kandang besi. Sementara Walter menikmati perlakuan yang sangat berbeda, dan bisa menikmati satu kandang besi. Dan bagian luar kandang besi ini dihubungkan dengan satu set peralatan yang didedikasikan untuk cuci darah. Karena merupakan sangkar besi, semua jenis pipa dapat dengan mudah melewatinya tanpa menghalangi Walter untuk menerima cuci darah di dalam sangkar. Saat ini, Walter sedang diseret ke dalam sangkar besi oleh anak buah Orville seperti anjing, dia masih berteriak putus asa. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Saya adalah putra tertua dari keluarga Hogwarts, saya adalah keturunan dari Rothschild. Kerabat dari keluarga Jerman. Seorang pria berpakaian hitam di sampingnya mendengus dingin dan mengutuk, kau ini brengsek macam apa, apapun keluarga itu, di Cina, tidak ada keluarga asing yang punya tempat. Anda memperlakukan tempat ini seperti halaman belakang Anda. Anda datang sesuka Anda, pergi sesuka Anda. Kamu pikir kamu siapa? Setelah mengatakan itu, dia mencengkeram kerah Walter, membuka mulut Walter dengan paksa, dan menuangkan sebotol cairan langsung ke mulutnya. Kemudian, meskipun perjuangan Walter, dia langsung menutup mulutnya dan menunggunya meminum semua obat cair. Telan, lalu lepaskan. Walter terbatuk beberapa kali dan bertanya dengan ngeri, kamu, apa yang kamu beri aku minum? Berdiri di luar kandang, Ishak mencibir dan berkata, tidakkah kamu suka diam-diam meracuni orang lain dengan merkuri diklorida? Kenapa kamu tidak bisa mencicipi makanan favoritmu? Bab 2385. Merkuri diklorida. Wajah Walter menjadi pucat saat mendengar ini. Dia berlutut di tanah dengan keras, dan terus bersujud ke Ishak, menangis dan berkata, saya tahu saya salah, saya benar-benar tahu saya salah. Tolong biarkan dokter datang dan cuci perut saya. Nanti itu akan terjadi. Sangat terlambat. Aku akan membilas perutmu. Ishak mencibir, Walter, apa kamu tahu kamu takut sekarang? Ketika Anda menyakiti orang lain, mengapa Anda tidak memikirkan situasi mereka? Jika menyangkut diri Anda sendiri, Anda takut dan ingin menerima nasihat. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa menerima nasihat dapat menyelesaikan masalah? Sudah kubilang, itu tidak mungkin. Walter pingsan dan dengan putus asa berteriak, saya mohon Anda menelepon Pak Wade. Saya katakan bahwa saya benar-benar tahu bahwa saya salah. Saya bersedia menjadi sapi dan kuda untuknya dalam hidup ini, selama dia bisa mengampuni hidup saya. Ishak berkata dengan jijik, kamu pikir kamu memiliki kualifikasi ini? Iya. Orville mengerutkan bibirnya dengan jijik, dan berkata dengan dingin, hanya jenis anjing ini, jangan bicara tentang menjadi sapi atau kuda untuk tuan muda, bahkan jika Anda memberi saya seperti anjing, saya meremehkan itu. Apakah kamu? Walter tidak mau menyerah, menangis dengan getir, tolong bantu saya memberitahu Tuan Wade. Selama dia setuju untuk membiarkan dokter memberi saya bilas lambung, bahkan jika dia meninggalkan saya juga bersedia tinggal di sini seumur hidup. Benar-benar tidak bagus. Saya bersedia tinggal di sini selama sisa hidup saya, bekerja untuk memperbaiki diri dan membayar dosa-dosa saya. Begitu Walter mengatakan ini, dia sedang membersihkan tempat lain tidak jauh dari situ. Pria di dalam sangkar besi berkata dengan dingin, hei, Anda anak muda yang kayak itu brengsek. Anda telah menyinggung Tuan Wade dan berharap Tuan Wade dapat melepaskan Anda. Kamu bodoh. Dan, jika Master Orville mengizinkan, saya tidak ingin Anda melihat pernapasan lagi. Itu adalah adik Ichiro Kobayashi, Jiro. Sejak dia dikirim oleh Charlie untuk memelihara anjing di sini, dia bermimpi bahwa dia akan bisa melarikan diri dari tempat ini suatu hari nanti.
Namun, peternakan kandang Orvel sangat dijaga ketat. Dia pasti tidak akan bisa melarikan diri jika dia mau. Karena itu, dia ingin pergi dari sini dan hanya dua kemungkinan yang tersisa. Kemungkinan pertama untuk meninggalkan tempat ini adalah bahwa saudaranya Ichiro membuat kesalahan dan diserahkan oleh Charlie, yang akan membuat Charlie mengambil inisiatif untuk menggunakan saudara itu untuk menggantikannya. Tapi, saya masih ingat kakak saya dengan jelas. Penampilan Charlie yang sangat menyanjung, ditambah dengan fakta bahwa saya sedang mengerjakan materi pengajaran negatifnya di kandang ini. Saya pikir saudara saya harus berjalan di atas es yang tipis sekarang dan tidak pernah membuat kesalahan. Jadi, hanya ada kemungkinan kedua yang tersisa. Artinya, Charlie bersedia mengambil inisiatif untuk melepaskan aku. Tapi kemungkinan ini hampir bisa diabaikan, hampir nol. Bagaimanapun, saya memelihara seekor anjing setiap hari. Kerja keras, status sangat rendah, bahkan tidak sebagus anjing di sini. Bahkan Orvel jarang punya kesempatan untuk melihat, apalagi dilihat oleh Charlie. Karena itu, saya melakukan pekerjaan saya setiap hari dan bekerja keras. Tugasnya adalah berharap orang-orang di bawah tangan Orvel dapat melihat upaya saya, lalu melaporkan kinerja saya ke Orvel dengan jujur. Sekarang, Orvel akhirnya datang ke kandang secara pribadi. Bagaimana mungkin Ichiro membiarkannya pergi untuk kesempatan yang bagus untuk menunjukkan kesetiaan? Orvel tidak menyangka Jiro, yang bekerja di kennel, akan menegur Walter dengan marah. Namun, setelah beberapa saat, dia mengerti motif Jiro.